lagi dengan Kak Claudia dan Kak Tere. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, silakan berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Mars PA. Lagu Bapak Abraham. Adik-adik tetap berdiri ya. Disampaikan oleh Kak Andris. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7.
Nah, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita baca firman Tuhan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan, nafas kesegaran pada hari ini Tuhan Yesus, dimana pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dari Kakak Layan bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, berikanlah Roh Kudus tinggal dalam hati kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Kakak Layan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan permohonan yang telah kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan kekal. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita, adik Yesi. Nah, silakan adik Yesi. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, terima kasih adik Jesse telah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, baik adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Nah, bacaan kita yang dibawa perikop saksi-saksi iman. Dan judul tema kita pada hari ini sama terambil dari bacaan kita, iman. Iman adalah percaya. Nah, baik adik-adik, adik-adik pernah mendengar kata iman? Atau mungkin mengetahui arti iman, apa yang disebut dengan iman itu?
Nah, jadi iman itu sebenarnya adalah percaya dan meyakini. Percaya dan meyakini itu kayak gimana, Kak? Nah, iman itu adalah sikap percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Dan iman juga sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah kepada kita semua. Mempercayai tindakan-tindakan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Nah, percaya kepada Tuhan bukan saja percaya bahwa Tuhan itu ada, melainkan lebih dari itu. Contohnya, percaya kepada Tuhan yang berarti kita mau mendengarkan dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini sudah berbicara tentang perintah-perintah Tuhan, adik-adik. Perintah-perintah Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan ini tidak selalu mudah. Seringkali kita merasa susah untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi ketika ada teman kita yang memarahi kita, lalu kita bersikap kasar, berbalik memarahi, dan kita jarang untuk mengasihi. Tidak jarang kita merasa marah ketika kita dimarahi. Nah, karena marah, kita selalu melakukan hal-hal yang kasar. Padahal Tuhan meminta kita untuk mengasihi semua orang yang memarahi kita, yang membenci kita, memusuhi kita, termasuk orang-orang yang bersikap tidak baik. Jadi dalam bacaan ini, dahulu itu ada sekelompok orang yang sangat percaya dan sangat beriman pada Tuhan Yesus. Namun ada orang-orang yang tidak suka dengan kelompok-kelompok orang yang percaya dan sangat mengimani Tuhan. Tapi kelompok-kelompok orang percaya dan beriman ini seringkali ditindas, diperlakukan kasar, dipermalukan. Ya. Nah, adik-adik, dalam bacaan surat Ibrani ini dikirim pada mereka yang sedang ditindas, yang sedang diperlakukan kasar. Tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menulis surat Ibrani ini. Tidak ada petunjuk dalam surat ini tentang penulisan. Tapi kakak Andris percaya dan mengimani bahwa Tuhan memakai seseorang yang menulis surat ini. Dan Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan dan kepandaian kepada sang penulis ini. Nah, dalam surat ini ada pesan supaya mereka tetap dalam iman dan saling menjaga, supaya tidak ada seorang pun yang dari mereka yang menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Itu terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 2 dan ayat 15. Bisa adik-adik baca. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita ini Kak Kanis ada sedikit 3 contoh di Alkitab yang menceritakan tentang bacaan kita dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Nah, ketiga tokoh ini adalah contoh atau teladan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan. Yang pertama Habel, yang kedua Henok, yang ketiga Nuh. Nah, yang pasti adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Habel, Henok, dan Nuh. Seringkali kakak-kakak layan yang ada di sekolah minggu sering bercerita tentang Habel, tentang Henok, dan tentang Nuh. Di sini kakak akan mengulas balik cerita tentang Habel, Henok, dan Nuh, tentang keimanan mereka
Nah, kalau Habel ini adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Pada satu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Melainkan persembahan yang Habel berikan ini adalah kambing atau domba yang sulung. Kambing domba yang sulung ini yang berarti kambing domba yang lahir pertama, atau biasanya disebut anak pertama, sulung. Nah, itu adalah sikap iman dan percaya dari Habel, bahwa Habel memang bersungguh-sungguh untuk mengkhususkan dan memberikan hasil pertama, yaitu ternak yang lahir pertama bagi Tuhan Allah. Ternak yang dipilihnya pun yang sangat berlemak, yang dagingnya baik, dan yang paling terbaik menurut Habel. Dan itu untuk Tuhan Allah saja. Ya. Lalu yang kedua, Henok. Alkitab memberitahu kita bahwa Henok ini dulu bergaul dengan Allah. Bergaul ini sering berkomunikasi melalui doa dan tindakan-tindakan, pergaulan-pergaulan yang dilakukan mendatangkan kerajaan Allah. Ya, lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, yang terambil dari kitab Kejadian 5 ayat 22. Nah, bergaul dengan Allah menunjukkan pertemuan dengan Tuhan Allah. Itu berarti ada hubungan yang sangat dekat antara Henok dengan Tuhan Allah. Ini juga berarti kehadiran Henok. Mungkin Henok bisa bergaul dengan Tuhan Allah. Nah, itu adalah iman. Sikap percaya dari Henok. Dia mau dekat dengan Tuhan Allah, bergaul dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah pun merasa senang dan berkenan kepada Henok. Nah, contoh yang ketiga ini yang biasa kita sebut Nabi Nuh. Pasti adik-adik sering mendengar, bahkan sudah ada filmnya di TV, mungkin adik pernah melihat. Nah, di sini kakak mengulas balik cerita tentang Nuh. Jadi Tuhan Allah dulu menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang besar. Karena pada saat itu Tuhan Allah akan mendatangkan banjir yang sangat besar, yang amat tinggi. Nah, lalu Nuh percaya, Nuh mengerjakan apa yang Tuhan perintah. Nuh membuat perahu. Padahal Nuh tidak tahu kapan banjir dan hujan yang besar itu akan datang. Melainkan ketika hujan itu datang dan menjadi besar, banjir besar yang sangat tinggi, kalau saja Nuh tidak mempercayai Tuhan Allah pada saat itu dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau membuat perahu yang besar itu, maka Nuh tidak akan selamat dari banjir yang Tuhan kirim. Banjir yang sangat besar. Nah, dari singkat cerita Nuh ini, itu adalah sebuah sikap iman dari Nuh. Dia mau mendengarkan perintah Tuhan, dia mau membuat perahu itu walaupun dia tidak tahu kapan hujan dan banjir akan datang. Dia tetap mengerjakan perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari ketiga cerita di atas ada hal-hal yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Jadi kita harus mengimani dalam kondisi saat ini, Corona atau virus COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia, kita bisa mengimani bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik dan sekeluarga dalam lindungan Tuhan. Dan yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan berarti kita selalu berhubungan
dengan Tuhan Allah. Salah satu caranya berhubungan dengan Tuhan Allah yaitu dengan cara berdoa. Kita selalu memilih waktu untuk berdoa dan berbicara. Kalau sekarang kita bisa sebut kita curhat kepada Tuhan Allah setiap permasalahan, itu akan membuat hati Tuhan senang. Dan Tuhan mengetahui banyak tentang isi hati kita. Kalau kita mau berkomunikasi dan selalu berdoa, berhubungan. Dan yang ketiga, kita harus mengerjakan perintah Tuhan Allah sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Seperti yang dalam cerita Nabi Nuh itu. Dan yang keempat, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah dengan cara kita selalu mematuhi perintah-perintah Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah, Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami pada hari yang indah ini Tuhan Yesus, mana kami telah mendengarkan sedikit dari cerita pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dan kami baca dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini bisa berguna bagi kehidupan adik-adik pelayan yang ada dimanapun berada. Dan Tuhan, berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami dalam kondisi pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai para kepala-kepala negara agar selalu bisa menyelesaikan kondisi pandemi ini Tuhan Yesus, agar bisa cepat terselesaikan. Dan juga berkatilah Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, agar bisa selalu melayani jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang dimanapun berada. Dan juga berkatilah gereja dan jemaat gereja, kiranya bisa selalu terlindungi dalam virus COVID-19 Yesus. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit dan virus. Kiranya Tuhan mau bungkus dengan tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Dan juga ampunilah segala dosa kami. Kiranya apa yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengampuni dan menghapus segala dosa kami dan susah Tuhan. Hanya doa dan permohonan yang telah kami naikkan, yang akan kami sempurnakan dalam doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami dan murid-murid-Mu dan susah Tuhan. Bapa kami surga, Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya. Oke, kita akan pujikan lagu Bersyukur kepada Tuhan.
Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Atas berkat rezeki yang Kau curahkan dalam hidup kami boleh memberikan sebagian dari yang pada Engkau beri pada persembahan ini. Tuhan berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya berguna bagi pelayanan kasih di muka bumi ini. Terima kasih atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik adik-adik, kita telah mengikuti ibadah YMPA pada hari ini. Kiranya apa yang telah kita baca berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami dengarkan bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, jaga dan lindungi kami dan keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan yang telah kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.